Mengulik sumber sejarah berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul Kajian Etimologis Kerajaan Kutai Martapura di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Di sini kita akan bahas lebih lanjut tentang sumber-sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini. Kerajaan pertama di Nusantara yang berpusat di Muara Kaman, Kalimantan Timur dikenal publik dengan nama Kerajaan Kutai. Tetapi dari 7 prasasti Yupa yang dibuat pada abad 5 Masehi, tidak ada satupun yang menyebutkan nama ataupun kata Kutai. Nama yang sebenarnya dari Imperium Dinasti yang didirikan Asmawarman Putra Kundungga. Penelitian sejarah ini ditempuh dari tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, hingga historiografi. Sumber utama penelitian ini adalah kitab Salasilah Kutai Beraksara Arab Melayu yang selesai ditulis tahun 1849. Penelitian ini menunjukkan nama yang sebenarnya dari kerajaan dinasti Mulawarman yang runtuh pada tahun 1635 ini adalah Martapura tanpa didahului oleh kata Kutai. Asal-usul nama Kutai. Prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur merupakan bukti eksistensi kerajaan tertua di Nusantara. Peneliti pertama prasasti Yupa yakni Profesor Johan Hendrik Caspar Kern menetapkan tarikh pembuatan prasasti Yupa pada kisaran tahun 400 Masehi. Sementara ahli epigrafi Louis Charles Damais menetapkan waktunya pada tahun 425 Masehi. Pendapat lain dikemukakan Edi Wurjantoro sebagai penulis subbab Mulawarman Kutai di Kalimantan bagian timur pada bab munculnya kerajaan tertua di Nusantara dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 2 Kerajaan Hindu-Buddha. Dosen arkeologi UI ini menetapkan tarikh prasasti Yupa pada pertengahan abad ke-5 atau kisaran tahun 450 Masehi. Rajanya yang pertama yakni Kundungga adalah seorang asli Kalimantan, bukan imigran dari Champa ataupun India. Hindu menjadi agama resmi kerajaan setelah putra Kundungga yang bernama Asmawarman menjadi seorang Hindu melalui perantaraan Brahmana. Penerus tahta setelah Asmawarman yakni putranya yang bernama Mulawarman mengalami masa kejayaan. Upacara monumental dengan persembahan komoditas sumber daya alam bervolume besar dicatat dalam prasasti Yupa. Brahmana dari India didatangkan untuk menorehkan aksara Pallava berbahasa Sanskerta pada prasasti tersebut. Nama kerajaan tertua di Nusantara yang umumnya diketahui oleh halayak adalah Kutai. Tim penyusun sejarah nasional Indonesia mengungkapkan, nama Kutai digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda untuk menamakan kerajaan dinasti Mulawarman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai. Tetapi, prasasti Yupa sendiri tidak menyebutkan nama kerajaannya dengan Kutai. Relasi antara Martapura Muara Kaman dan Martapura Banjar. Masalah berikutnya yang akan kita bahas adalah apakah makna dari nama Martapura? Ada yang menyebutkan bahwa kata Marta berarti permata atau intan, sedangkan Pura berarti kota atau istana. Namun, penetapan makna kata ini perlu verifikasi lebih lanjut. Perubahan kata permata menjadi Marta terlalu jauh perbedaannya. Yang lebih dekat, Marta berasal dari akar kata amarta atau amerta yang dalam bahasa Sanskerta berarti kehidupan. Jadi, Martapura berarti kota kehidupan. Kemudian, adakah kaitan antara Martapura di timur Kalimantan dengan kota Martapura di selatan Kalimantan? Apakah keduanya berhubungan atau hanya kesamaan nama yang tidak disengaja? Ada petunjuk dari Profesor Sambas Wirakusumah DKK yang menyusun buku sejarah daerah Kalimantan Timur tahun 1977. Diceritakan setelah kerajaan Martapura di Muara Kaman jatuh ke dalam kekuasaan Kutai Kertanegara,
ada seorang bekas menteri kerajaan Martapura yang menyingkir ke Banjarmasin. Namanya adalah Nanang Baya. Dalam kaitan ini, Banjarmasin sejak 1526 merupakan ibu kota Kesultanan Banjar. Kemudian, pada tahun 1612, Banjar memindahkan pusat pemerintahannya di lokasi yang bernama Kayutangi, Martapura. Pemindahan ibu kota dilakukan oleh marhum Penambahan atau Sultan Musta'in Billah. Penulis dari peneliti ini menelusuri kitab Salasilah Kutai. Ternyata nama yang tertera bukan Nanang Baya, melainkan Ki Narang Baya. Versi Sambas DKK juga berbeda dengan Salasilah Kutai mengenai arah pengungsiannya. Salasilah Kutai menyebut, usai kekalahan Muara Kaman, Ki Narang Baya pergi ke Kota Bangun. Dari Muara Kaman ke Kota Bangun berjarak kurang lebih 20 km ke arah selatan atau Hulu Mahakam. Tidak ada penyebutan ia mengungsi ke Banjarmasin. Namun, terdapat hal yang unik mengenai nama Narang Baya. Dalam hikayat Banjar, ada penyebutan tokoh bernama Kiai Narang Baja yang hidup sezaman dengan marhum Panambahan di Kerajaan Banjar. Narang Baja termasuk satu di antara rombongan yang diutus Sultan Banjar untuk berangkat ke Kesultanan Mataram di Pulau Jawa untuk mengantarkan intan dan hadiah lainnya. Peristiwanya terjadi pada tahun 1641. Ini berarti berselang 6 tahun setelah runtuhnya Kerajaan Martapura. Jadi, ada kemiripan nama Narang Baya di dua lokasi, Martapura Muara Kaman dan Martapura Banjar. Lantas, apakah Narang Baja di Banjar ini merupakan orang yang sama dengan Narang Baya di Muara Kaman? Kemungkinan itu ada, dengan hipotesis bahwa Narang Baya setelah pindah dari Muara Kaman ke Kota Bangun, melanjutkan perjalanan ke selatan sampai tiba di Kayutangi, Martapura. Lalu, sebagai mantan pembesar kerajaan Martapura, Narang Baya mendapatkan kemudahan untuk menjadi pengabdi di Kesultanan Banjar. Relasi antara Kutai dengan Banjar juga ada dinarasikan dalam kejadian lain. Raja Makota adalah kakek dari Pangeran Sinum Panji, Mandapa ing Martapura. Lalu, ada seorang cicit atau keturunan dari Raja Makota yang bernama Aji Bangbang. Aji Bangbang ini terhitung keponakan atau cucu dari Pangeran Sinum Panji Mandapa. Salasilah Kutai mewartakan bahwa Aji Bangbang beristri ke Banjar. Pasangan ini memperoleh keturunan yang dinamai Pangeran Purbaya. Namun, apakah persamaan nama Martapura antara kerajaan di Kalimantan Timur dan ibu kota Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan memiliki hubungan inspirasi? Belum dapat dipastikan realitasnya karena memerlukan sumber sejarah lain yang terverifikasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang tersohor bukan berarti benar. Yang kurang dikenal belum tentu salah. Kebenaran tidak diukur dari popularitas dan suara terbanyak. Kebenaran ditimbang dengan fakta dan kaidah ilmiah. Nama Imperium Hindu tertua di daratan timur Kalimantan sebenarnya tidak tercantum dalam prasasti Yupa. Asumsi nama Kutai yang disematkan untuk kerajaan dinasti Mulawarman bukan pilihan yang tepat, karena itu adalah nama kerajaan lain yang berdiri di muara Sungai Mahakam sekitar 9 abad setelah prasasti Yupa didirikan. Naskah historiografi tradisional Salasilah Kutai menyebutkan istilah Ing Martapura pada akhir nama Raja Kutai Kertanegara yang menganeksasi Muara Kaman. Berdasarkan petunjuk ini, ditetapkan nama kerajaan Martapura sebagai identitas imperium. Martapura mempunyai makna kota kehidupan. Berasal dari bahasa Sanskerta, Amartapura.